Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat ya. Materi hari ini yaitu tentang hukum pewarisan sifat. Di mana ada seorang pendeta yang berasal dari Austria bernama Gregor Johann Mendel. Dan ia merupakan tokoh peletak prinsip dasar ilmu genetika. Gregor Johann Mendel ini melakukan penyelidikan pada tanaman kacang ercis. Jadi untuk mempelajari sifat penurunan, Mendel menggunakan kacang ercis dan dengan alasan yang pertama yaitu memiliki pasangan sifat yang menyolok. Jadi pada tanaman kacang ercis ini memiliki variasi warna, bentuk dan warna biji serta batang. Yang kedua, bisa melakukan penyerbukan sendiri. Yang ketiga, segera menghasilkan keturunan dan umurnya pendek. Yang keempat, ini mampu menghasilkan banyak keturunan. Dan yang kelima adalah mudah disilangkan. Ya. Jadi pada tahun 1866, akhirnya Mendel mengemukakan penyelidikannya yang bertahun-tahun atas kacang ercis. Dan dasar teori dari Mendel ini berkembang sampai saat ini. Dan akhirnya Gregor Johann Mendel ini dijuluki sebagai Bapak Genetika. Hukum Mendel ini dibagi menjadi dua. Hukum Mendel 1 yaitu segregasi bebas, di mana bunyinya bahwa pasangan alel akan berpisah pada saat pembentukan gamet dan akan bertemu secara acak pada saat pembuahan. Dan ini dibuktikan pada persilangan monohibrid. Kalau hukum Mendel yang kedua atau asortasi, yaitu bahwa pengelompokan gen secara bebas ini terjadi saat meiosis berlangsung. Setiap gen ini dapat dipasangkan secara bebas dengan gen yang lain. Ini dapat dibuktikan pada persilangan dihibrid. Sebelum masuk dalam persilangan, kalian anak-anak harus tahu terlebih dahulu istilah-istilah dalam persilangan. Ya. Yang pertama adalah parental. Simbolnya P ini merupakan induk atau orang tua yang akan disilangkan. Lalu filial atau F. Ini merupakan keturunan. Jadi ada F1 dan F2. Berarti keturunan pertama dan keturunan yang kedua. Lalu gamet. Gamet ini adalah sel kelamin dan berasal dari genotip. Contohnya genotip A besar A kecil berarti terdiri dari A besar A kecil. Kalau genotipnya B besar berarti gametnya hanya B saja. Karena kan sama ya. Lalu genotip. Nah, ini merupakan sifat-sifat yang tidak nampak dari luar. Ini disimbolkan dengan pasangan huruf. Contohnya A besar A besar, A besar A kecil, B besar, dan lain-lain. Lalu fenotip, ini sifat menurun yang nampak dari luar. Jadi kebalikan dari genotip. Kalau fenotip nampak dari luar, contohnya seperti buah besar, buah kecil, rasa manis, rasa asam, dan lain-lain. Jadi kita bisa melihatnya. Lalu dominan. Dominan ini merupakan sifat gen yang selalu nampak atau muncul. Ini ditandai dengan huruf besar semuanya. Ya, contohnya A besar, B besar, C besar, C besar. Selanjutnya resesif. Ini merupakan sifat gen yang tidak selalu nampak dan dia akan muncul apabila bersama-sama gen resesif juga. Ini tandai dengan huruf kecil semuanya. Contohnya A kecil, B kecil, dan C kecil. Homozigot, ini merupakan pasangan gen yang sifatnya sama. Contohnya A besar, A kecil. Jadi kalau besar semua, kalau kecil semuanya. Lalu heterozigot, ini merupakan pasangan gen yang sifatnya tidak sama. Contoh, A besar, A kecil, B besar, B kecil, dan C besar, C kecil. Dan yang terakhir adalah hibrid. Merupakan persilangan antara dua individu
yang berbeda sifat. Dalam persilangan nanti kita akan belajar tentang persilangan monohibrid dan juga persilangan dihibrid. Yang pertama adalah persilangan monohibrid. Ini merupakan persilangan antara dua individu dengan satu sifat yang berbeda. Persilangan monohibrid ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah persilangan monohibrid dominan penuh. Ini merupakan persilangan dua individu sejenis yang memerhatikan satu sifat beda dengan gen-gen yang dominan, di mana hasil perbandingan genotipnya yaitu 1:2:1, sedangkan fenotipnya yaitu 3:1. Yang kedua yaitu persilangan monohibrid dominan tak penuh atau intermediate. Ini merupakan persilangan dua individu sejenis yang memerhatikan satu sifat beda dengan gen-gen intermediate. Hasil perbandingannya, genotipnya 1:2:1 dan fenotipnya 1:2:1. Jadi perbedaannya adalah di fenotipnya ya. Jadi kalau dominan penuh 3:1, sedangkan dominan tak penuh itu 1:2:1. Jadi sama dengan genotipnya. Yang pertama, kita masuk persilangan monohibrid dominan penuh. Nah, di sini persilangan antara kacang ercis berbunga merah dominan M besar dengan kacang ercis berwarna putih resesif M kecil, di mana kita akan mencari F2-nya, keturunan yang kedua. Nah, kalian bisa lihat nih anak-anak bagannya ya. Tolong diperhatikan. Di sini ada P1 berarti parental yang pertama, yaitu bunga merah M besar disilangkan dengan bunga putih M kecil. Selanjutnya, kita tentukan gamet P1-nya. M besar berarti gametnya hanya M besar saja. Lalu M kecil berarti M kecil saja. Paham ya? Lalu M besar M kecil disilangkan menghasilkan keturunan yang pertama F1, yaitu M besar M kecil. Jadi bunganya warnanya merah karena di sini adalah dominan penuh. Selanjutnya P2-nya. Ya. P2-nya ini jika F1 disilangkan sesama, berarti F1 disilangkan F1. M besar M kecil disilangkan M besar sama M kecil. Lalu tentukan gametnya, berarti M besar M kecil terdiri dari M besar dan M kecil. Yang sebelahnya pun juga sama. Lalu F2, kita tentukan F2-nya, kalian bikin kotak. Ya, jadi pada persilangan monohibrid ini akan menghasilkan 4 keturunan. Ya, kalian tulis gametnya di atas ya, M besar dan juga M kecil, lalu di samping ke bawah M besar M kecil. Nah, M besar itu dapat dari mana, Bu? Yaitu persilangan antara M besar dan M besar. Kalau M besar M kecil, berarti persilangan antara M besar dan M kecil. M kecil, berarti persilangan antara M kecil dan M kecil. Jadi kalau dalam persilangan, dalam menyilangkan, jadi harus perhatikan baik-baik ya. Betul-betul, jangan sampai salah kotaknya. Perbandingan genotipnya. Setelah itu kita cari genotipnya. Kita tulis ya, yang pertama yaitu adalah M besar ada 1. Berbanding M besar M kecilnya di situ ada 2. Berbanding M kecilnya ada 1. Jadi perbandingannya 1:2:1. Lalu fenotip. Fenotipnya M besar tadi adalah bunga merah. M besar M kecil yaitu bunga merah juga. M kecil bunga putih. Jadi fenotipnya yaitu bunga merah banding bunga putih. Bunga merahnya ada 3, bunga putihnya ada 1. Jadi kalau dipersentasekan jadi 75% berbanding 25%. Nah, ini adalah monohibrid dominan penuh. Ya. Selanjutnya adalah persilangan monohibrid dominan tak penuh atau intermediate.
Persilangannya sama seperti dominan penuh, ya, cuma di sini kalau kalian perhatikan F1-nya. F1-nya bukan bunga merah lagi, tapi merah muda 100%. Ingat loh ya, di sini adalah dominan tak penuh. Jadi resesifnya terbaca. Lalu yang membedakannya adalah fenotipnya. Kalau tadi kan 3:1 di sini, jadinya 1:2:1. Jadinya warnanya merah berbanding merah muda berbanding putih. Jadi perbedaannya hanya di situ saja. Kalau untuk menyilangkannya itu sama semua dalam menentukan gamet, F2-nya ya. Jangan lupa dibikin kotak biar kalian bisa. Selanjutnya adalah persilangan dihibrid. Nah, kita masuk ke persilangan dihibrid. Ini merupakan persilangan dengan dua sifat beda menghasilkan keturunan dengan perbandingan fenotip dan genotip tertentu. Jadi pada persilangan dihibrid ini akan menghasilkan 16 keturunan dengan dua sifat yang berbeda. Tadi kalau monohibrid hanya satu sifat. Contohnya yaitu jika tanaman kapri yang berbiji bulat warna kuning B besar, B besar, K besar, K besar, disilangkan dengan kapri yang berbiji keriput warna hijau. B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Jadi yang lebih dominan yaitu biji bulat warna kuning, karena hurufnya besar semua. Ya, di mana B itu adalah bijinya, K itu adalah warnanya. Jadi warna dari bijinya. Ya. Perbandingan genotip pada persilangan dihibrid yaitu 1:2:1:1:2:1. Itu genotipnya. Sedangkan perbandingan fenotipnya itu adalah 9:3:3:1. Banyak ya, karena kan menghasilkan 16 keturunan. Kalian lihat di sini bagannya. Ya tadi P1-nya kita akan menyilangkan kacang ercis berbiji bulat warna kuning dengan kacang ercis berbiji keriput warna hijau. Ya, di mana genotipnya itu adalah kalau berbiji bulat warna kuning, B besar, B besar, K besar, K besar. Kalau berbiji keriput warna hijau, B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Ya. Setelah itu kita tentukan gametnya. B besar, B besar, K besar, K besar. Berarti gametnya adalah B besar, K besar. Kalau B kecil, B kecil, K kecil, K kecil, berarti gametnya B kecil, K kecil. Paham ya? Kita silangkan, berarti F1-nya ya, menghasilkan F1-nya yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil. Jadi disamakan hurufnya, lalu ditentukan. Kalau ada huruf besar, ada huruf kecil, huruf besarnya dulu ditulis, baru yang kecilnya. Selanjutnya, kita cari F2-nya, berarti P2-nya. Ya. P2-nya ini disilangkan sesama F1. Berarti B besar, B kecil, K besar, K kecil disilangkan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ya, itu P2-nya. Tadi di F1-nya berarti menghasilkan biji bulat warna kuning, karena di situ lebih dominan. Ya. P2-nya setelah itu kita tentukan gametnya. Ya. Dari B besar, B kecil, K besar, K kecil, menghasilkan gametnya B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Yang sebelahnya pun juga sama. Setelah itu, kalian bikin kotak untuk menentukan F2. Ya, kalian bisa lihat ya di situ ya. Di kotaknya, kalian tulis gametnya. Lalu di situ sudah ada nomornya. Ya, di mana kalian lihat yang kotak pertama. Berarti
B besar K besar disilangkan dengan B besar K besar, hasilnya B besar K besar besar. Jadi jangan sampai salah kotaknya dalam menyilangkan. Lalu kotak yang kedua, di situ yang akan disilangkan adalah B besar K besar disilangkan dengan B besar K kecil. Berarti menghasilkan B besar K besar K kecil. Lalu kalau yang kotak 16, B kecil K kecil itu dapat dari B kecil K kecil disilangkan dengan B kecil K kecil. Nah, individu yang mengandung B besar berarti memiliki biji bulat. Dan individu yang mengandung K besar berarti memiliki biji warna kuning. Dan di mana fenotip pada F2-nya? Yang pertama, bulat kuning. Bulat kuning berarti B besar, K besar itu ada pada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, dan 13. Kalau bulat hijau berarti hurufnya B besar, K kecil. Itu pada nomor 6, 18, dan juga 14. Ya. Yang ketiga adalah keriput kuning. Berarti B kecil, K besar. Itu pada nomor 11, 12, dan juga 15. Kalau keriput hijau berarti B kecil K kecil. Itu pada nomor 16 saja. Setelah itu, nah kalian tulis seperti ini genotipnya. Ya. Genotipnya yang pertama tulis kotak yang pertama yaitu B besar K besar, jumlahnya ada 1. Lalu berbanding, yang kotak kedua ditulis B besar K besar K kecil. Itu pada nomor 2 dan nomor 5. Hanya ada 2. Dan seterusnya. Setelah itu fenotipnya. Tadi kan fenotipnya udah dikasih tahu ya. Bulat kuning berbanding bulat hijau, berbanding keriput kuning, berbanding keriput hijau. Jadi perbandingannya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Jadi pada persilangan dihibrid, perbandingan fenotipnya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Ya, anak-anak itu ada persilangan dari dihibrid. Nah, di sini ada token agar kalian bisa masuk ke link soal. Anak-anak, di sini ada 2 soal, ya, di mana soal pertama adalah soal monohibrid dan soal yang kedua adalah soal dihibrid. Jadi Ibu minta tolong kerjakan di buku tulis IPA, ya. Lalu kalian foto dan upload ke link yang sudah Ibu berikan. Ya, anak-anak jangan lupa untuk dikerjakan. Tetap semangat. Tetap rajin belajarnya, jaga kesehatan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.